Wih, oke juga nih bisnis. Cuan 30 juta dalam sebulan. Ikutan yuk. Mantap. Bareng nih kita nih. Apa tuh? Thrifting. Oh iya ya, Anak-anak zaman lagi sekarang booming pinter banget juga bisnis. nih sekarang. Aku tadi udah nanya-nanya juga sih. Udah ada lah dapat pengirimnya baju dari Korea impor. Oh iya, bagus tuh. Mau apa? Ikut lah bareng aku. Bisnis bareng gitu? gitu. Ayo, Iya. tartar tunggu dulu. Jadi bisnis bareng temen nih. Emang kamu nggak nganggap aku teman? Kita Iya. udah temenan 30 tahun loh. Padahal baru 26 tahun ya kita bareng ini. Ya udahlah, aku keluarga. Ntar dulu, nggak bisa nih. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangin kalau mau buka bisnis bareng teman. Nggak yakin Mau tahu nih dia. nggak? Ayo kita bahas. Bangun bisnis bareng teman, kayaknya enak ya, seru gitu. Enak dong, tapi temennya masa nggak mau sih? Ih, tar dulu. Karena banyak hal yang harus difikirkan nih kalau misalnya kamu mau buka atau bangun bisnis bareng teman. Ya kan, tapi kita akan diskusi next time-nya. Iya, seru kan? Seru Karena kan dong. kayaknya udah bro banget gitu kan. Yes. Udah tahu dia kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan kita bisa ngisi gitu. Tapi jangan salah, Dri. Dari hal-hal kayak gitu tuh ternyata bisa justru memicu banyak konflik. Apalagi kalau namanya bisnis yang ya tau lah nggak jauh-jauh dari konflik. Salah satunya ya. Iya sih, memang kalau misalnya kita mau memulai bisnis gitu ya, apalagi sama temen, sama keluarga, ya emang kita sudah punya keterikatan emosi yang dekat gitu. Cuman memang ini yang suka menjadi trigger ya, karena sudah terlalu dekat, nggak enak lah ngomongnya, atau mungkin ngomong tuh nggak ada remnya, nggak ada filternya. Jadi memang harus didiskusikan dengan sangat dalam gitu ya, dan juga pastinya harus dipertimbangkan dengan matang. Yes, jangan berpikir bahwa ketika kita punya bisnis bareng keluarga ataupun punya temen yang udah bro banget, itu tuh nggak ada resikonya, Dri. Oke. Smart listeners, justru itu banyak resiko yang akan Resiko muncul. apa saja, Tasya? Salah yang satunya harus adalah dipenuhi? seputar hubungan pertemanan yang dipertaruhkan. Wow. Kenapa? Bisnis itu kan kadang-kadang sebuah hal yang banyak apa ya kalau kita bilang bukan trik intrik sih, ya banyak karena perbedaan kepala gitu. Walaupun kita udah tahu visi misinya satu sama lain, pasti kan akan ada perbedaan-perbedaan. Nah, hubungan pertemanan ini nih salah satunya hal yang dipertaruhkan gitu ketika kita membangun bisnis bareng keluarga ataupun bareng sahabat. Dan yang kedua, networkingnya menurut kita nih ya cukup terbatas. Karena biasanya nih ya, temennya Tasya temen aku juga, temennya dia temen aku juga. Circulate itu aja. Itu tuh aja, gitu ya. jadi kurang menyebar gitu ya. Kalau misalnya kamu baru kenal seseorang, mungkin akan berbeda tuh networkingnya ya. Dia dengan temannya, dengan komunitas yang baru, yang mungkin kita nggak tahu. Tapi kalau teman ya itu networkingnya agak sedikit terbatas. Oke, dan selanjutnya adalah sulit untuk membangun kedisiplinan. Ketika kita sama teman atau keluarga, rasanya karena udah tahu plus minusnya, kelebihan kekurangannya, kayak ngegampangan gak sih? Banyak excuse. Itu dia. Udah sih sama teman sendiri. Atau janjian jam segini ya, aduh maaf ya, ada alasan apa gitu kan. Padahal ya kita udah tahu lah ya, emang lo suka ngaret aja. Oke, yang keempat, urusan keuangan ini rentan juga memicu konflik. Ini yang ya bisa dikatakan inti masalah bisnis pertemanan yang hancur ya biasanya karena uang. Karena gitu ya. uang. Karena mungkin merasa gitu ya, kok dia dapat lebih banyak, kok aku cuma segini, kok aku yang berkorban uang atau modal lebih banyak, kok dia cuma segini gitu. Jadi kita semakin memperhitungkan apa yang kita keluarkan, apa yang kita berikan. Ini nggak cuma uang juga sih sebenarnya, kayak waktu, tenaga. Effort, iya. Benar. Nah, yang selanjutnya adalah urusan pribadi ini bisa aja dibawa ke bisnis juga. Apalagi kalau udah ngomongin soal cinta atau soal hal-hal lain gitu rumah kan, tangga. rumah tangga.
ini kan menjadi sebuah hal yang sensitif, apalagi kalau andai kata kita bawa ke ranah bisnis gitu. Nah, Dri, ada hal-hal mungkin gitu ya smart listeners ya, untuk kamu yang mungkin mau bangun bisnis bareng teman ataupun bareng keluarga. Karena bisnis bareng teman dan keluarga tuh seru pasti ya. Dan tapi ya itu penuh resiko yang harus dipertimbangkan. Ya, maka dari itu harus dipersiapkan ya. Karena sempat juga ngobrol di Wacana Bisnis gitu waktu itu sama orang-orang hukum ya yang menaungi sebuah bisnis gitu. Memang dipentingkan gitu ya, ada hitam di atas putih, benar ya? Hitam di atas putih ataupun kontrak, kejelasan, aturan main dalam berbisnis sehingga kita ya nggak make cara kita sendiri gitu ya. Itu semua tertuang dengan baik sehingga ya jelas semua cara dan pembagian terutama ya ini seperti apa. Poin-poin tadi yang udah dijelasin bisa mungkin dicoret kali ya Dri ya, kayak misalnya kedisiplinan itu udah bisa langsung dicoret karena ada kontraknya. Kemudian juga pembagian aset soal uang ataupun soal tanggung jawab, effort yang dilakukan itu juga udah bisa tertulis gitu di dalam kontrak. Selanjutnya adalah pastikan selalu samain visi sama misi, karena namanya temen kadang-kadang kita nggak sevisi semisi walaupun emang seru banget nih untuk gabung gitu kan, tapi mainnya seru bisnisnya gitu. Belum tentu. Nah, visi misi dalam berbisnis ini yang harus diperhatikan. Oke, yang berikutnya pembagian tugas. Jangan sampai nih ya, kayak misalnya nih aku dan Tasya bisnis bareng, yaudah deh duit aku yang keluarin, kamu yang packing, kamu yang survei, semuanya kamu. Itu kan nggak adil gitu bener. Ya. Jadi jangan dominan, jangan terlalu apa ya nggak ada kegiatan, nggak ada tugasnya gitu ya, leha-leha gitu. Tapi ditentukan kalau misalnya memang pembagian tugasnya ya kamu sebagai CEO mungkin berbeda sama direktur atau sama manajer gitu. Jadi posisi-posisi, level-level tugas masing-masing juga bisa dibagi dengan diskusi yang mendalam. Iya, nggak perlu adil, yang penting ada diskusi dan komunikasi gitu ya. Karena kalau mau ngomongin adil atau nggak adil kan tergantung perspektif orang lain gitu kan. Nah, yang penting ada komunikasi. Kamu oke, aku oke, ya udah kita jalan gitu kan. Nah, tadi kan soal pembagian tugas. Nah, ini soal modal, Dri. Modal dan juga resiko yang dikeluarkan. Itu juga harus disepakati bareng-bareng nih, biar bisa ditanggung bersama. Jangan-jangan namanya bisnis, namanya babat alas mungkin gitu ya, baru banget untuk mulai, tapi bangunnya barengan, tapi ketika down malah ditinggal. Kamu aja urusanmu deh. Wah, itu bahaya ya. Oke, yang berikutnya pembagian keuntungan di awal. Ini juga penting untuk kelangsungan bisnis kamu gitu. Ketika di awal aja keuntungan sudah tidak jelas pembagiannya, pasti belakangnya udah sudah tahu lah ya endingnya seperti apa gitu. Jadi di awal tentukan mungkin berapa persen per berapa persen, ya mungkin 60% gaji kita, 40% kita putar lagi atau seperti apa, itu ya tergantung lah bagaimana kamu ingin bisnis kamu berjalan. Jadi harus dibicarakan di awal. Dan overall harus tetap profesional. Business is a business, but friendship still friendship. Jadi harus dipisahkan nih keduanya. Namanya bisnis ya lakukanlah dengan profesional sebagaimana kamu orang yang memang sedang berbisnis bersama partner kamu. Jangan segan-segan juga untuk menegur partner kamu as a partner bisnis gitu ya, bukan partner nongkrong gitu ya. Jadi pastinya ya beberapa hal ini juga bisa membantu kita untuk lebih stretch lagi ya untuk memulai bisnis, karena memang problematika bisnis di Indonesia apalagi ya dalam hubungan persahabatan itu satu tuh karena kontrak itu sih. Itu yang paling penting yang harus di-highlight. Good luck untuk kamu mungkin yang mau bangun bisnis bareng sahabat Velas gitu kan, satu geng ataupun keluarga. Jangan lupa untuk camkan poin-poin tadi biar ya meminimalisir resiko walaupun resiko tetap ada. Semoga sukses.